الحمد لله أمرنا بالإتحاد والوفاق ونهاني الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المرسل الرحيم الخلق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث متمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل خلق على إطلاق وعلى آله وأصحابه فائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قديمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar dalam kehidupan manusia bila kita taat menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah keuntungan yang sesungguhnya. Dan tidak adalah kerugian bagi kehidupan manusia bila tidak taat kepada Allah. Ini yang dinamakan bermaksiat kepada Allah. Inilah kerugian yang sebenar-benarnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan fadilah Jumatan. Apa fadilah Jumatan? Sebagaimana diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita paham, setiap hari Jumat kita khususkan waktu untuk senantiasa menyempatkan diri kita mengambil hikmah, yaitu kita diberi hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari raya umat Islam dalam setiap pekan, dalam setiap minggunya. Bila kita tidak mengambil hikmah itu, maka menjadi orang-orang yang sangat merugi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan kita untuk datang di majelis yang mulia ini, yaitu majelis Jumatan. Jadi kita ini ditolong oleh Allah bisa hadir di dalam majelis Jumatan ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang ditolong oleh Allah. Begitu banyak orang yang tidak bisa hadir ke majelis Jumatan ini karena tidak ditolong oleh Allah, karena tidak disayang oleh Allah. Maka kita patut syukuri karena kita bisa menghadiri majelis Jumat. Dalam majelis ini Allah memberikan anugerah dan fadilah yang sangat besar. Jadi kita kalau bisa hadir di majelis Jumat ini, Allah anugerahkan anugerah yang sangat besar. Apa itu anugerahnya? Hari Jumat ini adalah hari yang mulia. Itu dikatakan oleh Allah, hari Jumat adalah hari yang mulia, karena tidak ada hari yang lebih mulia melebihi hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari sejarah yang mengingatkan kita sejarah diciptakannya manusia. Jadi sejarah manusia diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Pertama kali diciptakan manusia, yaitu kakek kita Nabi Adam alaihi salam, agar kita mengingatnya setiap hari Jumat. Oh, kakek saya diciptakan. Itulah keberkahan dari Jumat. Disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah
menciptakan kakek kita Nabi Adam di hari Jumat, sehingga kita di hari Jumat ini ingat kepada kakek kita. Itulah di antara kemuliaan hari Jumat. Ingat, sesungguhnya kita ini adalah makhluk Allah yang mulia karena nasab kita, nasab yang mulia, yaitu keturunan Nabi dan keturunan para Rasul alaihissalam. Kita ini keturunan Nabi, keturunan Rasul, maka kita harus meniru kakek kita. Kakek kita rajin ibadah, kita kok gak rajin ibadah? Keturunan siapa? Bukan keturunan Nabi dan Rasul, kata Nabi. Itu bala tentaranya setan laknatullah. Maka kalau kita ini sudah dimuliakan oleh Allah sebagai keturunan para Nabi, para Rasul, maka mari kita ikuti kakek kita, keturunan kita, keturunan mulia, yaitu mengamalkan agama. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya, hadirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita juga mengingat akhirnya dunia ini. Diceritakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya di hari Jumat juga Allah akan menghancurkan dunia ini yang dinamakan hari kiamat. Jadi hari Jumat ini nanti, hari kiamat datang adalah pada hari Jumat. Itulah kemuliaan hari Jumat. Dunia ini tidak ada harganya. Kemuliaan dunia ini bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi Allah katakan kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan bila kita bisa mengamalkan agama dengan baik. Bukan orang yang jabatannya tinggi, jadi presiden tidak amal agama, akhirnya di neraka selama-lamanya. Menjabat bupati, gubernur, bukan itu kemuliaan, kata Allah, kata Nabi. Tetapi orang yang mulia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita. Bukan yang hartanya banyak itu orang mulia, bukan. Allah dan Rasul katakan orang yang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka kita tanamkan anak cucu kita jangan sampai tidak mengamalkan agama di dalam kehidupan yang singkat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini juga hari yang mengumpulkan beberapa kemuliaan amalan agama, yaitu sholat Jumat, ibadah yang sangat mulia. Jadi hari Jumat ini adalah tempat mengumpulkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi panjenengan yang bisa hadir pada majelis Jumat ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan juga di hari Jumat ini kita mengumpulkan usaha yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu usaha baginda Nabi, yaitu saling mengingatkan dalam mengamalkan agama. Jadi hari Jumat ini Nabi mengingatkan kita berusaha saling mengingatkan kepada saudara kita yang beragama Islam, jangan sampai pada hari Jumat tidak melaksanakan sholat Jumat. Inilah secelaka-celakanya manusia, sehina-hinanya manusia, karena dunia itu menipu sehingga tertipu dengan dunia. Akhirnya apa? Menjadi orang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirat akan menjadi kesengsaraan yang tidak ada hitungannya. Untuk itu sebelum datang menghadap Allah dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, maka mari kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama Allah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat senantiasa berjamaah 5 waktu. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang gaib, fadilah-fadilahnya yang gaib di hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini ada waktu-waktu yang mustajab, waktu yang doa seorang pasti dikabulkan, tetapi waktu dirahasiakan oleh Allah. Jadi hari Jumat ini kalau panjenengan mau berdoa kepada Allah, maka dikabulkan. Yaitu di antara adzan dan iqamah di hari Jumat, menjelang setelah sholat asar itu doa mustajab, menjelang maghrib di hari Jumat itu doa mustajab. Inilah yang disampaikan Allah lewat Rasulnya. Maka di hari Jumat banyak berdoa, maka membaca suratul Yasin, Al-Waqi'ah dan lain sebagainya, hadirin, agar kita
dapat kemuliaan hari Jumat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di hari Jumat ini bukan hanya di hari Jumatnya saja, tetapi mulia malam Jumat sudah ada kemuliaan-kemuliaan. Maka malam Jumat para ulama membimbing kita untuk senantiasa membaca Yasin, tahlil, manaqib, al-barjanji dan lain sebagainya. Ini sebagai persiapan untuk menghadapi hari Jumat. Pakaian dicuci, disetrika, dikasih minyak wangi. Maka inilah persiapan hari Jumat sejak hari Kamis. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya hari Jumat ada 24 jam. Setiap jam Allah memerdekakan 600.000 penghuni neraka. Setiap hari Jumat umatnya Nabi Muhammad dibebaskan dari neraka. Orang yang suratnya gradul-gradul inilah yang akan dientas dari nerakanya Allah. Supaya kita tidak menderita di nerakanya Allah, jalankan perintah Allah sesuai yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah, ada lagi fadilah yang agung sebagaimana yang diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian mendekat, maksudnya berusaha mendekat bertempat di saf pertama. Jadi kita ingat-ingat, siapa mandi kemudian berangkat berusaha untuk mendapatkan saf pertama, Nabi katakan, kemudian mendengarkan khutbah sungguh-sungguh, maka setiap langkahnya dari berangkat dari rumah untuk menuju Jumatan dihitung seperti sholat satu malam. Ini orang yang saf pertama mendapatkan pahala setiap langkahnya diganjar sholat satu malam, suntuk, dan ditambah pahala setara puasa 1 tahun. Maka hari Jumat harus kita persiapkan, begitu pahalanya begitu besar. Maka kalau kita tidak paham, mendatangi Jumatan itu biasa-biasa saja, tidak bagaimana saya mendapatkan pahala yang istimewa di sisi Allah, maka kita tanamkan, hadirin, setiap hari Jumat saya harus berada di saf paling depan, sehingga kita menghadap Allah nanti tidak usah antri paling depan. Seperti halnya kita di dunia, kalau ngantri sembako dapat paling depan senang, paling belakang pasti susah. Jangan, itu baru di dunia singkat, tapi nanti di sana miliaran triliun tahun penderitaan untuk ngantri menghadap Allah. Maka kita usahakan bagaimana hari Jumat kita tampilkan yang terbaik, kita usahakan amalan yang terbaik, jangan asal-asalan, sehingga kita akan menjadi umat yang rugi, umat yang celaka. Supaya kita tidak rugi dan celaka, maka kita pahami setiap hari Jumat kita istimewakan berangkat sebelum adzan dikumandangkan. Minimal jam 11 sudah penuh masjid ini, atau adzan sebelum dikumandangkan kita sudah ada di dalam masjid ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya seumpama manusia itu mengerti kemuliaan dan keagungan Jumatan, tentu mereka akan bersungguh-sungguh dalam Jumatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Pagi-pagi itu sudah berangkat ke masjid dengan membawa obor karena mengerti fadilahnya. Itu ulama-ulama dulu, orang-orang dulu. Kalau berangkat Jumatan subuh-subuh sudah berangkat karena begitu besar pahala yang ditawarkan oleh Allah, maka mereka ingin mendapatkan pahala yang besar itu. Maka di padang mahsyar akan diperlihatkan makhluk yang sangat indah sekali, yang lebih putih dari es, yang lebih wangi melebihi kasturi, akan menuju surga ketika orang-orang masih kepanasan di padang mahsyar, yaitu orang yang senantiasa memuliakan hari Jumat, datang Jumatan sebelum adzan dikumandangkan. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mengambilnya fadilah yang disampaikan baginda Nabi ini. Terakhir hadirin, betapa banyak manusia yang kemarin Jumat masih bersama kita, sekarang sudah menghadap Allah
maka orang yang beruntung yaitu orang yang cepat-cepat beramal sebelum tidak ada kesempatan untuk beramal. Mumpung kita masih diberi waktu, diberi sehat, bisa beramal, bisa nyembah Allah, kita gunakan yang sebaik-baiknya sebelum setan berusaha supaya kita menunda amal sehingga kita mati dalam keadaan kebingungan. Jadi kalau kita menunda waktu sholat, matinya itu dalam keadaan kebingungan, su'ul khotimah, tidak membawa iman, maka harus hati-hati. Jangan sampai kita telat sholat saja diazab seperti ini. Bagaimana kalau tidak sholat? Maka harus kita tanamkan. Kalau begitu, setiap hari sebelum adzan saya harus sudah ada di masjid, sehingga kita semuanya akan dapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua bisa mengamalkan agama, menggunakan umur sehat kita untuk amal agama dengan sungguh-sungguh. Ja'alana wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur